namanya akan kita kembalikan seperti dulu. Jadi ini menjadi Pasar Gembrong Sukasari. Jadi fungsi pasar ke depan tidak hanya sebagai tempat orang jual beli berniaga, tapi kita upayakan Sukasari ke depan menjadi pasar gembrong, memang pasar yang sehat. Kenapa? Itu bisa dijadikan sebagai salah satu fungsi rekreasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Checklist, kita balik lagi di acara Morning Fresh Checklist TV. Ini ribbon sebenarnya kan. Oke. Ini yang sekarang itu kita lebih lebih nyaman karena kita berada di tempat yang markas kita langsung, yang otomatis juga akan juga bisa melihat situasinya sini. Iya. Ya, yang pasti pagi ini kita akan membahas soal perkembangan Pasar Sukasari nih. Pasar Sukasari ini dulunya kebetulan karena memang dekat juga, kelewatan juga banyak lalu lintas kendaraan, bahwa Pasar Sukasari itu dulunya bukan dibilang kumuh juga, tapi memang ex dari Pasar Mall Gembrong ya. Plaza Shangri-La ya, Shangri-La Plaza dulu. Shangri-La. Alhamdulillah dengan rencana yang matang mulai dibangun. Untuk lebih jelasnya kita akan ngobrol santai dengan Dirut PD Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor, Bapak Jena Abidin. Selamat pagi Pak Jena. Pagi Kang Aldo, sehat selalu. Alhamdulillahirobbilalamin. Pak Jena, Siap. bisa sedikit cerita nih, karena Ya. Pasar Sukasari itu boleh dibilang juga seperti etalase selain Pasar Bogor, karena posisinya Ya. sama-sama di jalur utama ya, yang Ya, kelewatan ya. banyak kendaraan. Betul. Gimana perkembangannya dari mulai tahapan dulu itu? Ya, saya cerita dulu ya Pasar Sukasari ini bagi masyarakat Kota Bogor, bahwa kehidupan perniagaan Kang di Sukasari ya, itu Pasar Sukasari itu sudah muncul orang berniaga itu di tahun 1894. Jadi sudah 1 abad sebetulnya ya proses perdagangan yang terjadi di sana. Nah, pada tahun 1980-an kemudian dibangun 87 kalau tidak salah, kemudian selesai pembangunan pertama itu di tahun 1990. Jadi usia sekarang dari revitalisasi tahun 1990 sampai ke 2024 ya, sekarang 2025 itu kurang lebih sudah hampir 30 tahun ya, hampir 30 tahun. Nah, jadi prosesnya ketika kita ingin meningkatkan layanan, sarana, fasilitas yang ada di pasar ya, untuk peningkatan layanan kepada masyarakat Kota Bogor, jadi harus dilakukan revitalisasi. Oke. Nah, tujuan utamanya adalah bagaimana kita mengembangkan sarana perdagangan ini menjadi tempat yang representatif. Nah, baik untuk pedagangnya maupun untuk pengunjung. Karena kalau kita lihat sarana-sarana yang ada sekarang, dulu Pasar Sukasari itu kan ada 2 ya, ada pasar basahnya kurang bawah lebih itu ya? kurang lebih 2000 meter. Kemudian ada pasar Plaza Sukasari. Itu kurang lebih ada sekitar 4000 meter. Jadi total di sana itu sekitar 5.000-an meter, 5.000, tepatnya 5.450 meter yang menjadi bangunan pasar yang sekarang kita revitalisasi, diintegrasikan kedua pasar lama itu menjadi satu pasar. Menjadi satu pasar. Ya. Namanya berubah nggak nanti? Nah, namanya akan kita kembalikan seperti dulu. Jadi ini menjadi Pasar Gembrong Sukasari. Kita hidupkan kembali semangat berniaga di awal-awal pasar ini berdiri. Komoditinya apa nanti? Ya, komoditinya di sini hampir lengkap. Pertama, saya jelaskan dari rencana pembangunan pasar ini dulu kan. Jadi pasar ini akan dibangun menjadi 4 lantai. Nah, lantai pertama yaitu lantai basement. Nah, lantai basement ini akan diperuntukkan untuk menampung parkir kendaraan bermotor di situ, kemudian pergudangan, kemudian tempat pengolahan sampah dan tempat pengolahan air hujan. Jadi sistem ini yang terintegrasi. Kenapa pasar yang kami bangun ke depan itu harus pasar yang ramah lingkungan. Nah, kemudian lantai basement 1 itu kami pusatkan untuk para pedagang basah, baik pedagang sayuran, pedagang buah-buahan, pedagang daging, ikan, termasuk sembako. Nah, kemudian lantai dasar ini untuk pedagang kering seperti pakaian, sepatu, tas, mesin jahit, ya, jahitan di situ semua. Dan lantai satunya, lantai keempatnya itu
kita gunakan sebagai pasar kuliner. Jadi pusat kuliner dan pusat permainan untuk anak-anak. Oh, nanti ada terus satu lantai itu Iya, untuk kuliner. Untuk kuliner dan tempat permainan anak-anak. Jadi fungsi pasar ke depan tidak hanya sebagai tempat orang jual beli berniaga, ya, tapi kita upayakan Sukasari ke depan menjadi pasar gembrong, memang pasar yang sehat. Kenapa? Itu bisa dijadikan sebagai salah satu fungsi rekreasi, fungsi berwisata ketika orang masuk ke pasar gitu. Oke. Nah, kalau bicara soal komoditi kan tadi sudah jelas ya, sudah Pak Dirut rincikan gitu Iya, kan. iya. Cuman yang harus masyarakat pengen tahu juga fasilitasnya apa aja sih Kang? Itu Iya, nantinya iya. ke depannya ya. Mhm. Apakah ada fasilitas misalkan gitu ya? Iya, iya. Kalau tempat bermain tadi udah jelas ada di lantai satu ya, kalau maksudnya lantai satu. Nah, fasilitas lain apanya nih yang belum ada, yang mungkin nanti akan lebih bagus lagi, lebih nyaman lagi buat masyarakat, misalkan musolanya lebih luas atau seperti apa? Iya, Sedikit. Betul Kang. Jadi sarana publik itu harus diimbangi dengan penyediaan fasilitas yang representatif untuk para pengunjung ya, terutama kita fasilitas juga kita buat untuk para pedagang yang ada. Contoh misalnya kita akan lengkapi pasar itu dengan CCTV. Ya, untuk membackup sistem keamanan yang ada di pasar. Kemudian kita juga harus ada tempat untuk bermain anak. Kemudian tempat untuk ruang laktasi ya. Ketika ada ibu-ibu yang sedang menyusui, itu harus disiapkan tempat untuk laktasi untuk menyusui di pasar gitu. Kemudian ada juga tempat sarana kesehatan. Ya, kita akan lengkapi dengan sarana prasarana seperti demikian. Kemudian toilet juga itu harus bersih. Jadi kebetulan lantai basement 1 nih sudah jadi, saya sudah cek ke sana dan sekarang sudah diisi oleh para pedagangnya juga. Kita cek tiap hari, alhamdulillah toiletnya jauh lebih baik gitu dari pasar-pasar biasanya. Tiap lantai nanti ada? Tiap lantai ada nanti. Tiap lantai ada kita siapkan untuk toilet. Kemudian musolanya jelas. Jadi ada di lantai basement 1, basement 2. Kemudian ada perkantoran di situ, kemudian ya tentunya ada ruang keamanan ya, kemudian ada cold storage ini untuk pengembangan bisnis kami. Jadi ada kurang lebih kapasitas 12 ton ya cold storage yang akan kami tempatkan di pasar Sukasari. Jadi pasar yang bagus, yang sehat ya, dikelola secara profesional dan menjadikan bangunannya yang modern ini tentunya perlu diimbangi dengan sarana prasarana yang baik gitu. Nah itu kan tahapannya tadi banyak ya Pak ya. Itu bisa ceritakan nggak itu dimulainya di tahun berapa, setahun kemarin atau kapan, dan rencana selesainya kapan? Betul. Karena kan saya lihat banyak juga masukan dari masyarakat bahwa sekarang udah mulai terlihat bentuknya gitu, tapi kapan ya bisa masuk gitu kan? Jangan sampai pedagang juga masih ada di jalan lah, kemarin kan sempat ada di jalan tapi udah nggak ada sih sekarang sih, udah mulai di dalam ya. Tapi mungkin ya saya mau belanja ke situ tapi parkir di mana? Nah mungkin bisa sedikit ya. Jadi kapasitas sarana parkir Sukasari itu akan bisa menampung kurang lebih 30-40 kendaraan roda 4. Itu kami simpan di basement, kemudian sebagiannya di lantai dasar. Di lantai dasar itu di luar tapi ya tempat parkirnya gitu. Kemudian bisa juga menampung kurang lebih 130 sampai 150 motor untuk pasar Sukasari. Nah, kemudian ini dibangunkan 2024. Ini dibangun 2024. Kurang lebih kontrak setahun 8 bulan, kontrak dengan Tumda Pasar Pakuan Jaya dan berakhir di Maret. Jadi target kami dan kami sudah sampaikan kepada investornya bahwa ini harus selesai di bulan Maret, di akhir Maret ini, sehingga nanti setelah Lebaran kan pasar Sukasari ini bisa diisi oleh para pedagang gitu. Nah sekarang kan yang sudah masuk ke dalam pasar Sukasari itu baru pedagang PKL. Nah, itu sudah masuk di basement 1 sekarang. Satu lantai itu basement. Di lantai basement 1 itu. Kemudian nanti yang lantai dasar selesai, ini segera kita masukkan pedagang existingnya. Nah sebagian ini nanti untuk menampung kurang lebih pedagang keringnya dari pasar Bogor 200 kurang lebih, itu masuk ke pasar Sukasari. Itu setelah Lebaran? Itu setelah Lebaran target kami. Ini mudah-mudahan bisa diimplementasikan ya. Kami juga koordinasi dengan para investornya bahwa kebutuhan ini
harus segera dilakukan, harus segera diselesaikan pembangunan pasar ini berkaitan dengan proses revitalisasi Pasar Bogor. Emang totalnya ada berapa kios itu Kang di situ tuh? Kios itu 520 kios. Lossnya sekitar 140. Jadi total kios loss ada 640. Yang kita siapkan di Pasar Sukasari. Yang sudah terisi? Yang sudah terisi hanya lantai basement 1 untuk para pedagang, kurang lebih 100-an kios lah. 100-an loss. 100-an loss. Berarti kios yang di atas masih kosong. Belum Masih ada pemilik kosong. apa sudah ada pemilik? Sebagian sudah ada pemilik, tapi pemilik. sebagian juga masih kosong. Tapi yang pasti itu untuk memindahkan yang dari Pedagang Pasar Bogor. existing dan pedagang Pasar Bogor. Pasar Bogor pindah ke sana. Iya. Kalau khusus kulinernya itu yang di atas tadi ya, Mhm. cerita di lantai berapa tadi? Di lantai 1. Lantai satu ya? Berarti lantai keempat ya. Oh, lantai keempat berarti Lantai ya. keempat karena basementnya ada 2. Iya. Nah itu kalau yang kuliner itu nanti memang sudah ada yang di depan masuk ke sana apa seperti apa? Apa memang baru lagi gitu? Apa? Ya, sebagian ada yang baru, tetapi kan Sukasari ini ada ciri khasnya ya, ciri khas para pedagang legend di Sukasari. Nah kita akan masukkan ke situ, misalnya ada sate, kemudian ada asinan, ada batagor, ada macam-macam kuliner khas ya, yang memang sudah jalan di Sukasari ketika itu dan sampai sekarang masih ada itu. Nah kita kembangkan itu untuk sisi kuliner. Nah di satu sisi juga kita harus penuhi kuliner yang sekarang ya, yang sekarang juga harus kita siapkan. Di situ kan dulu terkenal ada beberapa ya, misalnya ada nasi Padang di situ, ada sate Bang Kumis di situ ya. Kemudian ada asinan, ada soto Bogor dan sebagainya kan. Nanti di lantai atas itu kita kumpulkan di situ. Kemudian di sampingnya itu tempat bermain anak. Nah, skalanya sih kami minta itu sudah skala mall ya untuk permainan anak. Berarti konsep kulinernya pun juga food court ya? Food court. Okay. Betul. Nah untuk tadi kan cerita bahwa sampai ke pengelolaan limbahnya, pengelolaan air hujannya, itu kan ada. Berarti itu yang pertama apa ada di pasar lain tuh yang pengelolaan air hujan itu? Kayaknya Iya, mungkin juga. ini satu-satunya di Bogor nanti. Oh, satu-satunya di Bogor, keren itu. Jadi memang ide awalnya ini kan Bogor ini hujan deras ya, tinggi, curah hujannya sangat tinggi. Jadi ketika hujan turun, nah ini harus ada pemanfaatan air hujan itu untuk apa? Minimal untuk kebersihan, untuk minum gitu ya. Nah ada alatnya, sekarang juga sudah terpasang alatnya. Nanti bisa dicek oleh teman-teman juga bahwa ada satu lorong khusus di lantai basement itu khusus untuk proses pengolahan air hujan dan pengolahan air limbah di situ. Itu yang pengolahan air hujan itu nantinya jadi apa? Nantinya menjadi air bersih. Oh, dan bisa digunakan gitu Mas? Bisa digunakan, dan itu kurang lebih sekitar 30-50 kubik kali ya. Kolamnya juga kita sudah buat di bawah itu. Memang belum ada yang tahu karena belum pernah kita sosialisasikan masalah ini. Berarti ini checklist yang pertama nih menginformasikan. Checklist yang pertama menginformasikan ini. Nah itu nanti kerjasama dengan siapa Pak? Itu apa ada kerjasama dengan pihak lain itu dalam pengelolaannya? Kita sementara ini dengan investornya. Jadi ada kewajiban kami adalah melakukan pengolahan pasar. Untuk yang lain-lainnya nanti kita lakukan oleh investor. Salah satunya pengolahan air bersih itu. Kemudian sebelah kanan bangunan itu dulu tempat sampah kan ada di luar. Nah sekarang kita masukkan ke dalam, ke samping gudang itu. Jadi nanti khusus sampah pasar itu ada di dalam pasar. Jadi ketika sampah pasar itu nggak bercampur lagi nanti dengan sampah yang berasal dari warga sekitar. Ya. Berarti nanti itu udah nggak ada lagi pasar Sukasari becek, itu nggak ada ya? Ya, mudah-mudahan itu targetnya. Jadi pasar bersih ya. Betul, pasar bersih. Bersih. Terus saya lihat kan itu kalau kita lihat dari pantauan di lokasi ya, kita lihat kemarin tadi kalau nggak salah itu udah mulai terpasang rangka-rangka besi untuk bagian wajahnya ya, sebelah depan sini sudah mulai. Emang sekarang jatuhnya udah berapa persen Pak? Total terakhir 2 minggu lalu kami cek, dan saya hari Jumat kemarin ya itu sudah kami cek juga total 85% kurang lebih. Nah sedikit lagi tinggal kurang lebih 15%. Nah waktu 2 bulan ini ya harus dikejar kan dari 15% itu. Memang pengerjaan atap ya yang kemarin lumayan
memakan waktu lama. Nah, Karena sekarang bentuknya unik ya. Bentuknya unik. Kemudian depannya itu sekarang sedang dipasang besi-besi gitu ya. Nanti itu bisa tembus pandang ke depan. Sebagian gitu. Jadi ada seninya di situ. Ada seni. Nah, itu rencana awal memang harus seperti itu. Oke, berarti sekarang 85%. 85%. Targetnya di Maret bisa 100%. Iya, di akhir Maret lah. Di ya, akhir Maret itu bisa 100%. Berarti sekarang pihak ketiga yang mengerjakannya sudah menambah jumlah pekerja mungkin ya. Kami lihat pekerja. kemarin memang sudah ada kurang lebih 30 sampai 40-an lah ya, 40 orang yang bekerja di Oke, situ. berarti ditambah lagi ya. Saya sudah sampaikan juga ke teman-teman investor untuk makin menggenjot nih pembangunan nih gitu. Harus gercep gitu, gerak cepat karena memang waktu tinggal sebentar lagi, apalagi menghadapi puasa dan lebaran ini. Jadi oke lah misalnya untuk para pedagang selama puasa lebaran masih di tempat penampungan sementara ya, tetapi setelah lebaran ini harus Tempat penampungan masuk sementara masih yang di bawah itu. Yang di bawah. Yang di bawah. Oke. Tapi Pak Dirut optimis ya, harus bisa ya Maret ya. harus bisa ini, harus Insya bisa. Allah. Tapi kalau melihat perkembangannya sampai hari tadi atau 2 hari yang lalu Pak Dirut mengecek, itu optimis bisa selesai ya? Saya sudah sampaikan ke investor bahwa harus selesai di akhir Maret ini. Di akhir Maret. Kita harus doain nih kalau di akhir Maret sudah selesai dan bisa, berarti habis Lebaran ya? Setelah Lebaran. Setelah Lebaran ya. Tadi kan kita sedikit keluar dari Sukasari ya, karena sudah cukup jelas, cukup gamblang juga apa yang akan sampaikan. Kemudian tadi akan menjelaskan soal pasar Bajar yang ada di pasar Jambu 2. Ya. Nah, itu tadi saya ada yang lupa nih sedikit. Kan tadi kata Akang di pasar Sukasari itu ada sekian kios. Ada yang nanti untuk pindahan dari pasar Bogor ke sana. Ya. Berarti masih ada yang kosong yang bisa dijual? Masih. Oke. Jadi peruntukannya Sukasari itu ini unik ya. Uniknya kita membangun pasar Sukasari itu kenapa? Pasar Sukasari itu beda dengan pasar Merdeka misalnya. Kita bangun pasar Merdeka khusus untuk pasar Merdeka. Kita bangun pasar Blok F khusus untuk pedagang Blok F misalnya. Kita bangun pasar lain khusus untuk pedagang itu. Sukasari ini kita bangun uniknya adalah untuk menampung para PKL juga. Jadi PKL yang berasal dari Jalan Otista yang dulu dilakukan penertiban kemudian disimpan atau ditempatkan di depan pasar Sukasari, dan PKL Surya Kencana. Jadi kurang lebih itu ada 100-an lah, 178-an tuh PKL dari Otista dan dari Surya Kencana. Nah, yang sekarang sudah masuk di lantai basement 1 itu adalah para pedagang ex dari Otista dan Surya Kencana. Gitu yang jadi duluan tuh gitu ya. Sebagian dari pedati ada yang beli di situ gitu ya. Itu uniknya. Jadi ada gabungan dari 2 pasar, dari Otista, dari pasar Bogor, dan pedagang existing pasar Sukasari. Oke. Kalau pasar Merdeka mah nggak ada yang pindah ditarik sana? Kalau pasar Merdeka khusus untuk menampung existing pasar Merdeka aja ya, berarti nggak ada yang dipindahkan ke pasar Sukasari. Ya. Cuman kalau yang tadi masih ada yang kosong itu memang kiosnya berapa sih harganya tuh kalau misalkan ada yang mau gitu di luar ini ya? Nah itu per meter kalau tidak salah saya lupa ya, 37 juta per meter untuk 20 tahun. Untuk 20 tahun. Untuk 20 tahun. Berarti itu untuk di lantai berapa itu? Itu semua. Semua ya? Semua, tapi lossnya 32-an. 32 per meter untuk 20 tahun. Dan itu masih ada ready stock kalau misalkan memang mau ada yang mengisi ya, mau ya, menyewa ya. Ya, walaupun kita utamakan ya untuk menampung pedagang existing itu. Ya, ada existing dulu, setelah itu kalau enggak ini baru kita persilakan untuk pedagang lain untuk masuk. Berarti udah memang sudah dipersiapkan ya bahwa itu ya. Ya. Berarti nanti serah terimanya tuh ketika nanti selesai itu 20 tahun kan kata Akang ya? Iya, 20 tahun itu adalah hak guna bangunannya. Hak guna bangunannya. Hak guna bangunannya. Jadi si pedagang itu punya hak menggunakan kios losnya itu selama 20 tahun dengan harga tadi. Oke. Ya mudah-mudahan kalau kita ramaikan pasar lagi ya. Amin. Dengan kondisi sekarang pasarnya diperbarui, dipercantik, konsepnya udah konsep-konsep mirip-mirip mall gitu ya. Ya. Fasilitas publiknya juga sudah semakin banyak, ditambah
makin nyaman. Apa tadi parkir sampai berapa ratus tadi? Ya kurang lebih mobil 30, motor 160. Nah, 100 sekian kan untuk motor kan cukup banyak ya. Ya. Ya mudah-mudahan itu jadi konsep yang menarik dan pasar tradisional kembali menjadi favoritnya masyarakat Kota Bogor juga dari luar Kota Bogor. Amin. Ya mudah-mudahan apa yang diharapkan masyarakat dan diharapkan jajaran direksi Perumda Pasar Pakuan Jaya bisa tercipta, Amin. bisa dikabul sama Allah SWT. Amin. Kang, ini yang terakhir Kang. Mungkin Akang bisa memberikan ajakan masyarakat untuk kembali lagi ke pasar tradisional. Ya. Karena sekarang banyak juga mal-mal, tapi juga pasar itu makin berbenah, makin cantik, makin bagus gitu kan ya. Oke. Tidak kurang dari, tidak kalah dari mal-mal gitu ya. Mungkin Akang bisa sedikit mengajak masyarakat. Ya. Untuk warga masyarakat Kota Bogor terutama ya, dan para pengunjung, para wisatawan yang hadir ke Kota Bogor, ayolah kita mulai kembali, kita mulai majukan lagi ekonomi kerakyatan ya. Dan salah satunya adalah kita belanja di pasar tradisional. Ya mudah-mudahan ke depan ketika ada dukungan ini, dorongan ini, pasar tradisional itu akan bisa bersaing dengan pasar modern. Karena memang tolak ukur ya dari sebuah daerah yang salah satunya sudah bagus begitu adalah layanan publiknya juga berkembang cukup bagus. Nah, salah satunya adalah pasar tradisional. Oleh karena itu marilah kita belanja ke pasar tradisional. Di pasar Sukasari nanti mudah-mudahan segera bisa selesai untuk dibangun dan difungsikan. Terima kasih. Oke, nah jadi udah pasti sekarang pasar itu mudah-mudahan selesai di Maret ya Kang ya, khusus Sukasari, tapi yang lain juga tetap berjalan. Amin, amin. Jadi sobat checklist, bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dirut Perumda Pasar Pakuan Jaya di pagi hari ini mudah-mudahan bisa menambah ilmu dan informasi buat kita, khususnya masyarakat Kota Bogor, dengan mengikuti Morning Fresh di Checklist TV setiap hari Senin pagi itu, biar bikin kamu jadi lebih tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.